menulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Nah, terima kasih. Nah, bentar. Saya cek dulu ya. Ya, sudah masuk. Nah, iya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang latihan-latihan soal matematika ya, supaya lebih tajam lagi untuk berlatih soal matematika di materi apa ini? Materi dimensi 3. Nah, di sini sudah saya sajikan 2 soal dimensi 3, nomor berapa ini? Nomor 16 sama 17 kayaknya. Karena kemarin kita sudah membahas soal-soal yang lainnya juga. Nah, ini yang kita bahas adalah nomor 16 dan nomor 17. Nah, ini sudah saya sajikan. Untuk penyelesaian nanti kita bahas secara bersama-sama ya, atau nanti kalian tanyakan jika kalian masih kurang paham. Nah, di sini sudah ada soal, kita bahas nomor 16-nya dulu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak titik ke bidang. Jadi karena dimensi 3 itu ada banyak sekali ya. Jadi ada banyak, maksudnya ada itu, ada beberapa jarak, dari mulai jarak titik-titik, titik garis gitu ya. Nah, di sini ternyata jaraknya titik dengan bidang. Nah, langkah yang pertama kalian harus menggambar dulu. Jadi sering sekali untuk soal-soal dimensi 3 itu yang namanya menggambar. Nah, di sini diketahui yaitu kubus ABCD. Kita gambar kubus, nah, kalian gunakan penggaris untuk menggambar. Masih seperti ini ya kubusnya ya. Untuk ABCD-nya itu di bawah ya. Nah, ini. Kalau bisa kalian gambarnya yang bagus ya. Ya. Lebih bagus dari saya, malahan bagus. Nah, ini saya kasih keterangan di sini A, B, C, D sebelah bawah, dan di sini ada E, F, G, H. Nah, selanjutnya panjang rusuk. Nah, di sini saya kasih keterangan yaitu berapa panjang rusuknya? 8 ya. Di sini ada 8. Ada 8 dengan panjang rusuk cm. Titik P merupakan titik tengah AE. Nah, berarti di sini ada titik tengah-tengah di sini. Itu titik apa? Titik P. Ya, saya kasih keterangan di sini titik P. Nah, maka tadi kan sudah saya tuliskan yaitu panjang rusuknya 8. Karena ini di tengah-tengah, jadi AP sama EP ini terbagi jadi 2. Nah, ini saya kasih keterangan di sini. Ini 4 ya. 4. Nah, gitu. Nah, selanjutnya jarak titik P. Nah, kita lihat titik P di sini. Nah, gitu kan. Ke bidang, nah, BDHF. Kita buat bidang BDHF ya. Bidang BDHF saya buat di sini. BD di sini ya. HF. Nah, sebelah sini. BDHF. Nah, ini. Nah, jadi bidangnya dia berada di dalam, ya di dalam sini. Saya arsir ya di sini. Nah, kita arsir. Nah, bidangnya berada di sini. Dia berada di dalam sini ya. Nah, di dalam sini bidangnya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan? Nah, itu kan panjang apa ini? Panjang dari titik ke bidang. Nah, bidang ini sudah saya arsir. Nah, di sini sekarang kita cari jaraknya. Nah, gitu ya. Dia berada di dalam. Nah, titik P kita hubungkan ke BDHF, ya kan? Nah, ke sini. Dan ini harus apa? Harus tegak lurus dengan BDHF. Harus tegak lurus. Nah, kayak gini. Nah, caranya bagaimana cara kita mencari panjang ini, ya kan? Nah, caranya kita harus membuat sebuah garis bantu. Nah, kita buat garis bantu. Nah, caranya gini. Jadi akan saya buat sebuah garis dari titik E ini, titik E ya. Nah, E ke ini HF. Nah, sini. Sebenarnya ini boleh kok tembus ke sini, tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Ini juga sama, yang A juga sama. Yang A pun juga sama. Yang A ini juga ke sini. Nah, ke sini. Nah, gitu kan. Nah, ternyata kalau kita amati, maka P ini jika ini saya kasih tengah-tengah di sini. Nah, tengah-tengah di sini. Di tengah-tengah GC ini juga ada titik, misalkan P ya, P aksen misalkan ini. Nah, jadi kita mencarinya itu sama halnya mencari ini, tengah-tengah ini. Nah, ini. Nah, gitu ya. Jadi seperti kita mencari ini, jarak ini. Nah, gini. Nah, gitu. Jadi kita misalkan di sini PO, di tengah-tengah ini ada O. Nah, gitu ya. Jadi
atau AO sini juga bisa yang sini. Nah, ini jarak ini. Nah, jadi langkahnya kita harus membuat apa ini? Sebenarnya ini caranya mudah sekali sebenarnya. Jadi untuk mencari ini jarak titik P ke bidang ini sebenarnya gitu ya. Kalian bisa membuat sebuah itu apa namanya ini? Ini membuat sebuah garis AC. Nah, AC ini itu bisa disebut juga dengan apa? Diagonal sisi. Jadi AC itu diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu rumusnya A akar 2. Nah, gitu ya. Jadi, kalau A akar 2, A-nya berapa? A-nya di situ 8. Nah, 8 akar 2. Nah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya sebentar. Ini itu 8 akar 2. Maka kalau untuk AO ya, AO ini, AO itu berarti setengahnya. Nah, AO itu setengahnya. Sini ya, O-nya di sini ya. O yang bawah ya. Nah, O yang bawah ini O1, misalkan ini O1, ini O2 di tengah sini, O3-nya di atas sini. Nah, gitu. Jadi O1 ini berarti di tengah antara AC. Berarti jarak AO itu 8 akar 2 dibagi 2. Nah, kalau kita tuliskan 8 akar 2 dibagi 2, nah gitu ya. Nah, sini, maka jawabannya di sini 4 akar 2. Nah, AO itu sama dengan PO ini, sama. Jadi, untuk menentukan jarak P ke bidang BDHF itu sama dengan kita mencari AO, itu juga sama dengan mencari PO2 ini. O2 ini, O-nya di tengah-tengah sini ya. Nah, jadi jawabannya di sini 4 akar 2. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan? Duanya itu berarti masuk di diagonal sisi, Pak. Maksudnya gimana? AC kan itu kan Kalau diagonal sisi kan? AC itu iya. diagonal sisi. EG juga diagonal sisi. Di atas Oh loh iya. ya. Nah, jadi P ke P aksen ini loh yang di tengah itu kan berarti kan sama itu dia. Itu kan podo karo AC, podo karo EG ini. Oh nggih, nggih. Iya kan? Gitu. Ada ditanyakan? Enggak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ada kita lanjutkan ke nomor yang ke-17. Ya, 17. 17 saya coba ini. Yuk kita kerjakan nomor 17. Ini masih sama ya. Harusnya kubusnya tadi tidak saya hilangkan ya. Enggak apa-apa, kita bahas kubus lagi di sini, kita buat lagi kubus. Ini sekalian kalian tulis juga, kalian ambil buku, sekalian nulis barengan sama saya. Kamu gambar kubus sama seperti saya kayak gini. Nah, jadi besok kalau PTS ya, kalian bisa persiapkan beberapa kubus yang sudah kalian gambar. Misal kalau ada soal seperti ini, kalian tidak perlu menggambar lagi, kalian sudah ada beberapa gambar kubus di apa itu lah. Ya di itu orek-orekan kalian. Jadi sudah persiapan kubus. Misalkan kamu persiapan 6 atau 10 kubus. Jadi biar nanti kamu tidak terlalu lama untuk membuatnya. Akhirnya kan kamu buat kubus dulu. Nah, langsung saja di sini ada panjang rusuknya 10. 10, ini 10 ya. Harusnya 10. Terus titik P masing-masing terletak di tengah-tengah AB. Nah, jadi ini ya, perhatikan AB itu P. Terus AF itu Q. Nah, gitu ya. Kan titik P dan Q ya masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk AB. Di tengah-tengah rusuknya di sini, ini ada titik P di sini. Ini terus Q-nya di sini. Di apa ya? AF. AF mana AF? Oh, AF kita hubungkan dulu. AF kita hubungkan dulu di sini. A ke F. Di sini tengah-tengahnya itu, misalkan ini berarti kalau kita hubungkan tengah-tengah menentukan nanti di sini ya. Nah, saya menentukan tengah-tengahnya ya, biar gampang. Di sini ada apa ini? Di sini ada Q. Nah, ini Q sama P ini lurus bisa ya ini ya, karena itu seperti persegi, kayak gini persegi. Terus ono silang gini, nah terus di sini, nah gini. Ini kan sama berarti. Nah, gitu ya. Nah, lanjutkan. Titik C-nya berada di sini sebelah kanan sini.
Jarak titik C terhadap DP QH. Kita hubungkan DP QH. D-nya itu di belakang ya, D-nya di belakang sini, ini DH. D-nya DH sini. Terus di Q-nya dihubungkan ke Q, terus ke P. Nah ini agak susah ya. Ini kalau digambar, kalau kayak gini susah ya. Ini coba saya arsir. Kalau kita arsir di sini, ini gimana? Kalau kita arsir di sini, agak susah ya di sini ya. Jadi dalam sini, Nah, kalau digambar di kafli gimana ya? Nah di sana sini, agak susah ini. Nah selanjutnya, ini misalkan ya, misalkan itu gambarnya saya kasihkan ke atas ini juga sama harusnya. Ini ke atas ini, nah sini ke atas ini, dari atas ini ke sini ini juga sama. Ke atas sini terus ke sana. Nah ini, nah gitu ya. Ini rodok miring gitu ya, rodok miring. Nah sekarang disuruh mencari jarak C ke sini. Dari C sini dihubungkan ke sana, nah gitu ya. C terus dihubungkan ke bidang itu. C-nya dihubungkan ke sini. Nah, di sini. Nah, ini yang dicari. C ke sini. C ke situ ya. C ke sana. Nah, misalkan itu saya buat sebuah persegi ya. Saya itu ini pakainya gini ya. Nah, C. Jadi saya pakainya ini pakainya bidang yang bawah ABCD. Saya pakainya bidang yang bawah ABCD. Di tengah-tengah situ, nah kita ke tengah situ agak miring ya. Itu ke situ. Bisa di tengah-tengah. Di tengah. Berarti kita pakainya bidang ABCD ya. Kita ambil bidang ABCD. Nah, kita ambil bidang ya ABCD. Nah, kita buat bidang ABCD. ABCD. A-nya berada di bawah sini ya. Ini A-nya berada di bawah sini. B-nya di sebelah sini dan C, D-nya di sini. Nah, D ini dihubungkan ke AB ini di tengah-tengah sini kan. Nah, tengah-tengah situ. Nah, terus yang dicari adalah jarak C-nya ini, jarak C. Jarak C ke D ini saya misalkan P ini kan, titik P ini di sini. Nah, titik P-nya di sini. Nah, yang dicari adalah jarak C ke sini. C ke sini. Nah, ini. Ini dicari. Ini siku-siku ya, ini siku-siku. Ini harus siku-siku. Nah, ini harus siku-siku. Nah, gini. Ini O. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Itu yang dicari kayak gitu. Jadi yang dicari adalah CO-nya. CO-nya yang dicari. Kalau kita sudah bentuk seperti ini, sudah tahu bentuk seperti ini ya. Jadi kita tinggal tinggal mencari ya itu tadi ya, panjang-panjang sisi-sisinya. Kita cari panjang sisi-sisinya di sini ya. Ini siku-siku di sini ya, ini siku-siku di sini. Ini siku-siku di sini. Ini tidak siku-siku ya. Oh, ini tidak siku-siku. Nah, gini. Terus berarti kita tentukan itu tentukan panjang sisinya. Di sini 10 ya. Ini 10. Di sini 5. Nah, gitu kan? Nah, 5. Nah, sekarang kita cari yang CO ini. Tapi sebelumnya kita bisa cari ini semuanya aja. 10. Gini. Untuk mencari CO gimana? Nah, gitu ya. Ini pakainya saya buat garis bantu lagi. Saya buat garis bantu seperti ini. Nah, tak buat gini. Nah, ini. Ini berarti sama kan ini? Ini sama kan berarti? Ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Ini seperti segitiga itu ya. Segitiga sama kaki ya. Ini 10, 10. Nah, ini berarti ini tak kasih tanda keterangan ini 1. Nah, ini 1. Pakainya segitiga ini 1 ini. Nah, ini, tapi kalau digambar ya, itu kayak gini kalau digambar di sebelah sini. Berarti ambil segitiga DPC. Nah, ambil segitiga DPC. Nah, DPC kalau digambar itu seperti segitiga sama kaki yang kebalik ya, di bawah sini. Nah, sini. Nah, sini. Ini kebalik di sini. Nah, di sini.
Ini 10 udah ketemu. Nah, yang dicari adalah ini, dari sini, dari titik C ke O sini ya, C ke O. Nah, ini harus siku-siku, C ke O sini. Ini harus siku-siku. Nah, harus siku-siku di sini. Ini O, ini C, ini D, ini P. Nah, sekarang kita cari yang PC ini, PC kita cari, sisi miring ya. Kita cari PC dulu, PC kuadrat, itu namanya sisi miring. Kita bisa gunakan rumus 10 kuadrat ditambah 5 ya. Jadi 100 ditambah 25. Jadi 125 akarnya ya. Akar 125 itu berarti 25 kali 5. Ya kan? Nah, berarti jawabannya 5 akar 5. Nah, di sini 5 akar 5. Ini 5 akar 5. Ini pun juga sama. 5 akar 5. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita pakai tinggi lagi. Tinggi ini saya garis bantu lagi. P ke sini. Nah, sini ya. Itu seperti ini, P ke DC ini, P ke DC. Nah, itu gak usah kita hitung sebenarnya karena sudah ada berapa 10 ya kan? Nah, itu 10, siku-siku. Siku-siku di sini. Nah, siku-siku. Jadi ini 10. Nah, 10 ya. Nah, siku-siku di situ. Nah, kita menggunakan luas segitiga. Nah, luas segitiga dengan cara dilihat dari atas ini, dilihat dari atas, dilihat dari sini ya, dilihatnya. Dari atas ini, maka alasnya, nah, alasnya berarti setengah kali alasnya itu DC 10, tingginya juga 10. Nah, P ini ya, tingginya 10. Nah, kalau dilihat dari sini, dilihat sebelah sini, ya, dilihat dari sini. Nah, jadi setengah kali alasnya itu ini 5 akar 5. Nah, dikali CO, tingginya, CO. Nah, nanti kan ketemu CO. Setengah sama setengah bisa dicoret, 10 sama 5 juga bisa dicoret, di sini jadi 2. Ya kan? Nah, jadi 20, 2 kali 10 ya. Dibagi akar 5, nah, sama dengan CO. Jadi jawabannya 20 per akar 5, kita bisa sederhanakan. Jadi 20 per akar 5 kali akar 5. Nah, di sini. Nah, jadi 20 dibagi 5 akar 5. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya 20 bagi 5, 4 ya. 4 akar 5. Nah, selesai. Jawabannya 4 akar 5 di sini. Kita jawab yang B. Nah, gitu. Nah, itu untuk penyelesaian nomor 17. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, sebelum saya tutup, untuk videonya saya tutup dulu ya. Nanti bisa bertanya setelah ini. Jadi untuk videonya ini saya tutup supaya nanti bisa bermanfaat. Ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.